A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Idza qila lakum tafassakhu fil majalisi fafsakhu yafsakhillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu. Nah, ini yang kemudian menjadi poinnya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi di ayat ini Allah menyatakan yarfa'i, akan mengangkat atau meninggikan. Siapa? Allah mengangkat atau meninggikan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian. Allah akan mengangkat, meninggikan. Kalau mengangkat, meninggikan berarti memuliakan. Orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian, walladzina, dan orang-orang yang utul ilma, mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu, Allah tinggikan, Allah angkat, darajatin, beberapa derajat. Jadi di ayat ini sudah sangat jelas kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki dua hal, iman dan ilmu. Alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi derajatnya itu diangkat. Iya. Kedudukannya itu diangkat. Mengangkat atau terangkatnya derajat orang-orang yang beriman dan berilmu itu konkret atau abstrak. Derajatnya diangkat itu nyata atau abstrak? Iya, abstrak. Memang betul abstrak ya, nggak kebayang ya. Derajatnya diangkat itu seperti apa? Nah, karena ini abstrak, maka para ulama kemudian menjelaskan biar tidak abstrak. Iya, atau bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan. Contoh ini sebelum kita bahas tentang derajat orang-orang beriman dan berilmu adalah pada saat Rasulullah mengatakan sholat berjamaah dibanding sholat sendirian itu lebih baik berapa derajat? Ya, insya Allah di pengajian semua ya. 27 derajat. Itu tingkatannya antara sholat sendirian dengan berjamaah. 20 derajat itu konkret atau abstrak? 27 derajat itu kebayangnya nggak kebayang nih. Kalau 27 tingkat itu rumah, kebayang nggak? Nah, kebayang ya. Lantai 27 udah kebayang. Tapi kalau 27 derajat kok nggak kebayang. Nah, karena itulah kemudian ulama menjelaskan. Nah, penjelasan mereka, ya karena ada sebagian orang yang mengatakan Allah cuma 27 derajat. 27 kalau dihitung kan paling nggak sampai semenit. 1, 2, 3, 4, 27. Ya, kalau 1000 derajat, nah itu lumayan, ngitungnya capek. Nah ini 27 derajat, kok cuma ada sebagian yang kemudian menyepelekan. Nah inilah yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Itu tingkatannya ada 27 derajat, di mana tingkatan 1 derajat ke derajat berikutnya itu sepadan dengan senilai dengan perjalanan 500 tahun. Nah, ketika disebut senilai 500 tahun itu udah kebayang nggak? Ya, kebayang lamanya. Kebayang. Meskipun kita nggak bisa membayangkan berjalan 500 tahun. Tapi kebayangnya itu berarti tinggi atau rendah? Tinggi. Seperti perjalanan 500 tahun. Ya, tentu ini perjalanan manusia atau perjalanan semut? Ya, manusia. Iya, manusia. Tapi kalau seandainya semut saja, semut berjalan 500 tahun sampai mana? Iya. Apalagi kalau itu manusia. Berarti kalau begitu 1 derajat dengan derajat berikutnya itu jauh sekali. Iya, jauh sekali.
Nah, itu baru satu tingkat ke tingkat berikutnya. Nah, ini 27 berarti sama dengan 500 dikali 27 berapa? Ini kalau pedagang cepat. 13.500. Nah, ini pedagang. 13.500 tahun. Itu salat berjamaah. Nah, itu kalau salat berjamaah. Terus kalau yang yarfa'illahu alladzina amanu minkum, itu gambarannya seperti apa? Gambarannya bahkan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan orang beriman yang berilmu dengan orang beriman yang tidak berilmu. Jadi ini berarti fokusnya pada berilmunya. Sama-sama beriman. Tapi antara yang beriman, dan berilmu dengan orang yang beriman tapi tidak berilmu, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kafadli wa ashabi al-adna atau kama qala. Jadi perumpamaannya seperti keutamaanku kata Rasulullah dengan sahabatku yang paling bawah. Sahabatku yang paling bawah. Itu keutamaan derajat, ya. Derajat antara orang yang beriman berilmu dengan orang yang beriman tapi tidak berilmu. Seperti keutamaan Rasulullah dengan sahabat yang paling bawah. Iya, kita nggak tahu siapa sahabat yang paling bawah. Tapi kalau kita bandingkan Rasulullah dengan sahabat yang paling atas, siapa sahabat paling atas? Abu Bakar, ya, salah satunya. Itu kita bisa bandingkan antara Rasulullah dengan Abu Bakar saja, itu derajatnya selisihnya jauh nggak? Oh, jauh sekali. Enggak. Kalau selisihnya antara Abu Bakar dengan Rasulullah, oh, tetap jauh. Tetap jauh. Apalagi dengan sahabat yang paling bawah. Ya, lebih jauh lagi. Itulah derajat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beriman dan berilmu. Pengen dapat derajat setinggi ini, Ibu? Kalau pengen berarti syaratnya harus beriman dan berilmu. Dua syaratnya. Alladzina utul ilma alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Berarti iman dan ilmu. Pertanyaannya, kalau iman, Ibu sudah iman belum? Itu kan baru insya Allah. Orang Jawa kalau bilang insya Allah itu tandanya sudah atau belum? Tandanya belum. Bu, besok bisa datang nggak? Insya Allah. Nah, orang Jawa kalau bilang insya Allah itu kemungkinannya datang atau nggak datang? Tapi memang ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ditanya apakah kita beriman, jawabannya pasti beriman. Nah, kalau pasti beriman, apa buktinya? Apa buktinya? Karena iman itu kalau dalam bahasa sederhananya ada dua macam, Bu. Kalau kita ibaratkan, ada orang yang imannya itu iman-imanan. Tahu iman-imanan? Ya. Kan ada mobil beneran, ada mobilan. Kalau mobil-mobilan berarti mainan. Nah, hal yang sama dengan iman, ya. Memang ada dua jenis tadi. Ada orang yang imannya beneran, ada orang yang imannya iman-imanan. Iya. Kalau dalam bahasa kitabnya ada orang yang imannya hidup dan ada orang yang imannya mati. Nah, apa bedanya iman yang hidup dengan iman yang mati? Bedanya kalau iman hidup itu memberikan pengaruh. Ya, memberikan pengaruh bagi kehidupan. Itu tandanya hidup. Ada pengaruh. Tapi kalau iman itu mati, ya tidak memberikan, nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh.
Contoh sederhana, ibu bertamu ke rumah seseorang. Pas masuk ternyata ada harimau. Di ruang tamunya itu ada harimau. Awalnya ibu kaget nggak? Kaget. Takut nggak, Bu? Takut. Tapi dalam hitungan 1 detik, 2 detik, 5 detik, kok harimaunya nggak berubah? Nah, ada pikiran apa? Ya, ini berarti harimaunya harimau patung. Kalau patung hidup atau mati? Mati. Begitu tahu ternyata harimaunya cuma boneka, rasa takutnya tetap ada atau hilang? Ibu terpengaruh nggak oleh harimau itu? Enggak. Kenapa enggak? Mati dia. Ya, bahkan ketika ibu lewat bisa jadi wajahnya ditonjok. Iya. Tapi kebayang kalau harimaunya hidup. Wah, terpengaruh kan? Nah, hal yang sama dengan iman. Jadi apakah iman kita iman beneran atau iman-imanan? Sangat tergantung sejauh mana iman ini mempengaruhi diri kita. Iya, mempengaruhi diri kita. Nah, pertanyaannya, apa sebenarnya yang dipengaruhi oleh iman? Iya. Iman itu mempengaruhi apanya kita? Hati, jiwa, apa lagi? Sama semua. Baik, arahnya ke sana, tapi mari kita telusuri dari awal. Nah, ini yang kemudian membuat kita sama-sama bermuhasabah. Saya juga sedang mengevaluasi, benarkah saya ini beriman? Secara bahasa, ini sebelum kita bicara iman itu secara terminologis nih, kita perlu memahaminya secara etimologis dulu, secara bahasa. Iman secara bahasa itu artinya apa, Bu? Percaya. Ya, iman itu percaya. Ya, begitu memang kita mengartikan. Ya. Jadi kalau saya beriman kepada Allah itu artinya saya percaya kepada Allah. Kalau iman itu artinya percaya, terus percaya itu apa? Meyakini. Itu bahasa lain, Bu. Iya. Kalau ini pengertiannya, kalau didefinisikan percaya itu apa? Mengakui, menyerahkan. Menjalani. Menjalani. Daripada kelamaan saya aja deh. Percaya itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, memiliki arti sesuatu atau segala sesuatu yang mempengaruhi pikiran dan perasaan. Itu yang namanya percaya. Segala sesuatu yang mempengaruhi pikiran dan perasaan. Sekali lagi itu yang dimaksudkan dengan percaya. Jadi percaya itu pasti akan berdampak. Dan dampak dari percaya adalah terpengaruhnya pikiran dan perasaan. Sebagai contoh, biar contohnya langsung dirasakan, ya contohnya yang sekarang ini. Kita semua sama-sama duduk di tempat ini. Ibu merasa tenang atau cemas? Tenang. Ya, saking tenangnya bisa ngantuk. Khusyuk. Ya, bisa khusyuk. Itu bahasa halusnya ngantuk. Iya, itu tanda berarti kita tenang. Ya, perasaan kita tenang. Kenapa ibu bisa tenang? Padahal kalau lihat atas, ada apa di atas? Ada langit-langit, ada lampu juga kan? Yang apa yang ada di atas kita ini mungkin nggak roboh? Kemungkinan itu ada kan? Kemungkinan itu ada. Tapi kenapa ibu bisa tenang? Padahal kemungkinan robohnya ada. Yakin sama Allah, percaya sama bangunannya kokoh, Jangan dulu ke Allah. Bangunannya Nah, karena percaya bangunannya kokoh, kuat. Iya.
Jadi yang membuat kita tenang adalah karena percaya bangunan ini kuat. Kalau bangunan ini nggak kuat, nggak bisa tenang kan? Ya. Jadi kenapa kita tenang? Karena percaya bangunan ini kuat. Nah, karena percaya bangunan ini kuat, ada nggak pikiran bangunan ini roboh? Nggak ada. Padahal sebenarnya ada kemungkinan itu. Tapi kemungkinan roboh itu menjadi hilang karena percaya bangunan ini kuat. Berarti kalau begitu tidak salah kalau seandainya kita mendefinisikan percaya itu segala sesuatu yang mempengaruhi pikiran dan perasaan. Nah, kita percayanya sama siapa? Allah. Kalau kita percaya sama Allah, ya, kita beriman kepada Allah, berarti percaya kepada Allah, berarti yang bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan kita siapa? Allah. Itulah orang yang betul-betul dikatakan beriman, adalah orang yang pikiran dan perasaannya hanya bisa dipengaruhi oleh Allah. Itu yang betul-betul imannya iman beneran, bukan imanan. Jadi pikiran dan perasaannya hanya bisa dipengaruhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contohnya biasanya, jadi hanya bisa dipengaruhi oleh Allah, tapi nggak bisa dipengaruhi oleh sesuatu selain Allah. Nah, ini contoh. Kalau ibu bepergian untuk masa 2 atau 3 hari. Nah, ibu bawa uang cukup. Iya, bawa uang cash 2 juta, di ATM ada 20 juta. Kenapa? Kurang, Bu? Ya saya tambahin deh 30. Ya deh, tengah-tengahnya deh 25 deh. Di ATM ada 25 juta, bawa cash 2 juta. Perjalanan 2 atau 3 hari. Katakan 3 hari. Nah, selama dalam perjalanan, ibu tenang nggak? Kenapa tenang? Bawa uang yang cukup. Betul? Nah, kita tenang. Kenapa tenang? Ya kalau bawa uang cukup kan segala persoalan bisa diatasi. Lapar tinggal cari warung makan. Iya, kemalaman tinggal cari penginapan. Harus ke satu tempat dengan cepat, ya tinggal sewa kendaraan. Tapi di hari yang kedua, uang yang dibawa oleh ibu hilang. Se-ATM-ATM-nya. Aduh. Tenangnya tetap atau hilang? Nggak cuma hilang ya, panik. Kenapa lemes? Baik, bekalnya nggak ada. Baik, kalau masalahnya bekalnya nggak ada, ibu sebagai orang yang beriman, ibu percaya nggak kalau rezeki itu dari Allah? Berarti uang yang di ATM itu sebenarnya dari siapa? Dari Allah. Iya, dari Allah. Nah sekarang, pada saat uang yang dibawa oleh ibu itu hilang, Allahnya ikut hilang nggak? Nah kalau nggak, kenapa tenangnya hilang? Padahal ibu percaya uang itu dari siapa? Nah kalau percaya uang itu dari Allah, kenapa tenangnya hilang? Kan Allahnya masih ada. Berarti sebenarnya yang ibu percayai, yang bikin ibu tenang, itu uang atau Allah? Berarti kita percayanya sama Allah atau sama uang? Nah ini dia masalahnya. Ini kan membuka kita ya. Sebenarnya kalau begitu kita ini iman kepada Allah atau iman kepada uang?
Bu, kalau seandainya ibu kehilangan uang ya, ATM-nya tadi padahal 25 juta. Kemudian ibu susah, ibu cemas, itu wajar nggak? Wajar. Itu kan menguatkan. Ibu bilang wajar, itu tanda berarti imannya itu sebenarnya nggak wajar. Betul? Sekarang kalau logikanya begini. Ini anak kecil yang bepergian, tapi dia bepergian sama ibunya. Si anak kecil ini tahu kalau ibunya bawa uang banyak, karena ibunya kaya. Tapi si anak ini juga bawa uang 500.000. Iya. Nah, dalam perjalanan, ternyata si anak ini, uang 500.000 yang dibawa hilang. Dia cemas nggak? Kenapa? Karena ada ibunya. Betul? Bu, ibu percaya nggak kalau kemanapun ibu pergi, Allah bersama ibu? Dan percaya nggak uang yang ada pada ibu itu dari Allah? Terus ketika uang hilang? Berarti kalah dong sama anak kecil tadi. Anak kecil tadi tenang aja. Kenapa kamu kok tenang gitu? Uangmu hilang kok kenapa tenang? Jawab dia apa? Ada ibu. Berarti kalau uang kita hilang, tenang nggak, Bu? Tenang. Kenapa tenang? Ada Allah. Harusnya. Kata harusnya itu sebenarnya pengakuan bahwa saya belum seperti itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau dataran iman kita belum seperti apa yang dikehendaki oleh iman itu sendiri, ya ayat ini nggak berlaku. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, lagi mana bisa diangkat? Ya, uang syarat diangkatnya? Syarat diangkatnya iman belum ada. Iya, belum kuat. Belum kuat itu bahasa lainnya apa, Bu? Lemah ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau ternyata kenyataan iman kita masih seperti ini, ini kita belum menguliti kasus-kasus yang lain, tapi rasanya ini saja udah cukup mewakili ya posisi iman saya, iman kita semua ya Allah. Nah, berarti kalau begitu kita punya tugas bagaimana menaikkan iman kita dari iman-imanan ke iman beneran. Kan nggak ada cerita anak waktu kecil dia suka mobilan. Sampai punya anak masih suka mobil-mobilan, aneh nggak, Bu? Iya. Dulu waktu kecil imannya iman-imanan masih wajar. Nah, kira-kira seusia kita ini kalau imannya masih iman-imanan, ya nggak wajar lagi. Seperti sudah punya anak masih suka mobilan. Nah, bagaimana caranya? Bibi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan begini, jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu. Perbaharuilah imanmu. Jadi memang kita punya tugas untuk selalu memperbaharui iman. Karena kalau iman tidak diperbaharui, itu gambarannya seperti mobil. Mobil kalau cuma dipakai, nggak pernah ganti onderdil, nggak pernah servis, nggak pernah ganti oli, lama-kelamaan mobil mogok. Mobil menjadi mobil yang mati, tidak bisa dipakai. Hal yang sama dengan iman. Iman itu kata Nabi harus dijaddidu, diperbaharui. Nah, diperbaharuinya pakai apa? Nyata solusinya sederhana, biqauli la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Maksudnya dengan kalimah la ilaha illallah. Itu cara kita memperbaharui iman. Ini dengan kalimah la ilaha illallah. Dan memang kalimah yang menunjukkan bahwa seseorang itu beriman adalah kalimah la ilaha illallah. Orang tidak perlu mengatakan saya beriman kepada Allah kalau dia sudah mengucapkan
La ilaha illallah. Tetapi belum bisa dikatakan beriman kalau ada orang yang mengatakan saya beriman tapi nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Saya ini beriman sama Allah, ya udah bilang la ilaha illallah, kalau itu saya nggak mau. Nah, itu dia nggak beriman. Tapi kalau ada orang mengatakan saya nggak perlulah mengatakan saya beriman, tapi saya yakin la ilaha illallah, dia beriman. Jadi la ilaha illallah yang sering disebut kalimat tauhid itu adalah kalimat iman, kalimat yang menunjukkan bahwa seseorang itu iman. Nah, kalaulah memperbaharui iman itu adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah ini dalam kehidupan kita yang bisa memperbaharui iman kita? Caranya cukup 3. Ini berarti kita sudah menggunakan la ilaha illallah untuk memperbaharui iman. 3 itu yang pertama adalah merasakan dalam hidup saya ini hanya Allah yang segala-galanya. Hanya Allah yang segala-galanya. La ilaha illallah itu memiliki makna enggak ada yang segala-galanya dalam hidup saya kecuali Allah. Nah, ini yang kemudian betul-betul harus terasa, harus menjadi perasaan kita. Ya, jujur sebagai manusia saya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Saya butuh makanan, tapi makanan bukan segala-galanya. Saya butuh rumah, tapi rumah bukan segala-galanya. Yang segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi pokoknya itu terimplementasikan ya dalam kehidupan kita. Segala-galanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu ini akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa ya, ketika orang sedang merasakan bahwa dalam hidup ini yang segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satunya tadi, uang saya butuh, tapi dia bukan segala-galanya. Maka ketika uang itu hilang, nggak panik. Karena masih ada Allah. Allah kan yang segala-galanya. Toh uang itu hilang juga terjadi atas izin Allah. Oh, itu lebih tenang lagi. Seperti si anak tadi, uangnya hilang. Nah, kamu ngapain nyari uang, Bu? Oh, tadi ibu lihat uang kamu di dompet, itu kayaknya bisa hilang nih. Makanya ibu ambil itu uang 500.000. Wah, ini si anak, apa tetap sedih ketika uangnya diambil oleh ibunya? Enggak. Malah dia bilang apa sama ibunya? Makasih ibu sudah mau menyimpankan. Maka kalau uang kita hilang, mungkin nggak hilang tanpa izin Allah? Nggak mungkin kan? Berarti ketika uang kita hilang, kita bilang apa sama Allah? Baik, jadi bibi yang dirahmati Allah, kuncinya pada akhirnya la ilaha illallahnya itu betul-betul mempengaruhi. Yakni pokoknya dalam hidup saya ini nggak ada yang segala-galanya kecuali Allah. Nah, yang kedua, meyakini tidak ada yang bisa memberi manfaat ataupun bahaya dalam hidup saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat untuk hidup saya. Tidak ada juga yang bisa menimpakan madarat. Madarat itu ya musibah atau sejenisnya kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan ketetapan Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di hadis beliau, kalau seandainya kata beliau seluruh umat manusia sedunia bersepakat untuk menimpakan musibah kepada kita, mereka tidak akan bisa menimpakan musibah itu kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau ketetapan Allahnya enggak, ya enggak akan. Tapi kalau ketetapan Allahnya bisa, ya memang bisanya itu bukan karena mereka mampu, tetapi lebih karena memang ketetapan Allahnya begitu. Sebagaimana juga kata Nabi, kalau seandainya seluruh umat manusia sedunia bersepakat untuk memberikan manfaat untuk hidup kita,
mereka juga tidak akan bisa memberikan manfaat hidup itu kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Iya, kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan pengertian kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, yakin bahwa yang bisa memberi manfaat dan madarat itu ya cuma Allah. Ya, cuma Allah. Selain Allah nggak bisa, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali dengan izin Allah. Dan Allah punya kuasa untuk membuat orang itu selamat dari ancaman apapun dan siapapun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kayak sekarang ini ada pandemi. Maka orang kena atau tidak kena itu ya semuanya atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan termasuk orang yang beriman kalau dia mengatakan, Allah itu kan semua sudah ada ketetapannya. Ngapain pakai masker kalau akhirnya kena? Percuma pakai masker. Iya. Ya, itu kalau dibilang tauhid itu tauhidnya kelebihan. Iya, kalau tauhid kelebihan ya jadinya bukan lagi tauhid. Jadi kita percaya semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, karena itu, ini poin terakhirnya yang ketiga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, cara kita mentajdid, memperbaharui iman kita adalah apapun yang kita lakukan dalam hidup ini harus semata-mata dalam rangka taat kepada Allah. Iya. Nah, ini poin pentingnya. Iya, poin pentingnya. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, semata-mata wujud dari taatnya saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang nanti akan memperbaharui hal-hal yang lemah di dalam iman kita. Semata-mata hanya karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh paling nyata, ibu sebagai istri tentu berlaku baik kepada suami. Itu ibu lakukan karena apa? Cinta kepada suami. Nah, kalau cinta kepada suami ada kaitannya nggak dengan Allah? Ada. Baik. Berarti kan intinya adalah karena taat kepada Kalau itu iman berarti taatnya kepada Allah. Yani karena Allah nyuruh saya sebagai istri berlaku baik kepada suami. Iya, maka kebaikan ibu kepada suami itu akan berpengaruh pada iman. Iya, tapi syaratnya betul-betul karena taat kepada Allah. Bukti bahwa ibu berlaku baik kepada suami itu karena taat kepada Allah adalah pada saat suami yang sudah dibaiki kok malah nggak baik sama ibu. Pertanyaannya kecewa atau semakin bersemangat untuk berbuat baik? Nah, di situ kan kejujuran imannya diuji. Kalau betul karena taatnya kepada Allah, karena memang Allah nyuruh saya baik kepada suami, maka ketika suami nggak baik, ketika suami nggak baik, apakah itu berpengaruh pada sikap Allah kepada ibu? Enggak. Iya. Bahkan mana yang keridhaan Allah, rahmat Allah semakin melimpah kepada seseorang waktu dia berbuat baik kepada seseorang, antara orang yang dibaiki membalas kebaikan, katakanlah kita berbuat baik kepada seseorang. Orang yang kita baiki membalas kebaikan kita dengan kebaikan. Dengan kita berbuat baik ke seseorang, tapi dia membalas kebaikan kita dengan keburukan. Mana rahmat Allah yang lebih banyak? Yang membalas kebaikan kita dengan keburukan. Iya.
Berarti mana yang membuat kita bahagia waktu kita berbuat baik ke seseorang? Orang itu membalas dengan kebaikan atau dengan keburukan? Itu bukti bahwa kita berbuat baik itu semata-mata karena taat kepada Allah. Malah kita jadi semakin ingin berbuat baik. Iya. Ya. Pahalanya lebih besar, rahmat Allahnya lebih besar. Logikanya kan begitu, Ibu. Logika iman. Kecuali kalau kita menggunakan logika yang bukan iman. Buktinya kalau orang yang kita baiki berlaku tidak baik, ya, kita kecewa atau ingin berbuat baik? Bu, Ibu kalau berbuat baik ke seseorang, kemudian orang itu membalas kebaikan Ibu dengan keburukan, kemudian Ibu kecewa, itu wajar nggak? Itu kan semua sangat tergantung ya. Kita berbuat baik itu karena iman kita kepada Allah atau bukan? Kalau karena iman ya udah, motifnya cuma satu, taat kepada Allah. Iya, kayak Ibu kemana-mana pakai masker, kenapa? Ada nggak orang yang, Ibu kenapa pakai masker? Ya takut sama corona. Ada nggak? Takut sama? Enggak, takut sama corona, ada enggak? Salah enggak kalau takut sama corona? Loh, corona itu bahaya enggak? Bahaya. Nah, kalau kita takut sama bahaya? Wajar ya? Wajar. Wajar. Wajarnya wajar. Tapi kalau kemudian pakai masker hanya semata-mata takut sama corona, berarti Allahnya dikemanakan. Maka sebenarnya kenapa kita pakai masker? Itu bukan berarti kita nggak takut sama corona, bukan. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga dari segala macam bahaya, penyakit. Ayatnya wala tulqu biaidikum ilat tahluka. Jangan kau jerumuskan diri kalian dalam kehancuran. Jadi pakai corona ya karena Allah nyuruh saya untuk menjaga diri jangan sampai terjerumus dalam dalam kehancuran, dalam musibah, dalam penyakit. Jadi yang saya takutkan adalah tanggung jawab saya nanti di akhirat. Kalau ini yang kita lakukan berarti pakai masker punya nilai ibadah. Iya, punya nilai ibadah. Iya, jangan sampai pula menular ke yang lain. Iya, menular ke yang lain. Kok Pak Satori nggak pakai masker? Saya antisipasi pakai ini. Iya, mohon maaf tadi ini juga saya lap dulu. Iya, mungkin orang mengatakan Pak Satori kayak gitu. Saya lebih kepada tanggung jawab saya kepada Allah. Mungkin orang bisa salah paham. Ya, tetapi bagi saya yang penting adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kalau pakai masker juga mungkin terhalang suara saya. Ya udah, ya pokoknya sebisa mungkin melaksanakan apa yang memang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah di titik ini, Ibu yang dirahmati Allah, iman kita nanti akan terbaharui. Ya, ini terbaharui oleh amal-amal yang semuanya itu kita lakukan semata-mata wujud ketaatan saya kepada Allah. Nah, terakhir, ini kaitannya dengan soal beramal karena ketaatan. Wujud dari kita beramal karena ketaatan adalah itu letaknya nanti mimpi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada pada harapan dari amal yang kita lakukan. Harapan. Ya kayak sekarang Ibu ngaji itu, Ibu ada harapan enggak? Apa harapannya? Dapat ilmu ya. Ilmu itu sebenarnya hasil dari Ibu ngaji atau memang itu yang Ibu maksudkan dari Ibu ngaji?
Itu dua hal yang beda. Ilmu itu adalah hasil dari kita ngaji. Tapi apakah orang yang ngaji kemudian dia berhasil mendapatkan ilmu, dia sudah sampai pada maksud dia mengaji? Belum tentu. Iya, belum tentu. Karena memang kita beramal itu ada dua yang harus menjadi target. Yang pertama hasil, yang kedua maksud. Iya, maka di dunia santri itu sebenarnya dikenal istilah hasil maksud. Iya, hasil maksud. Saya masih ingat dulu waktu pertama kali mau mesantren, saya disuruh oleh orang tua untuk sowan ke simbah. Ya, simbah saya Wah Haji Mukmin. Dan saya kemudian pamit minta doa. Nah, apa kata beliau? Ya, tak doakan mudah-mudahan ya kamu mesantren itu bisa hasil maksud. Ya, bisa hasil maksud. Jadi dua. Apapun amal kita memang ada dua targetnya, hasil dan maksud. Ya, orang yang berhasil belum tentu hasil itu membawa kepada maksud. Iya. Tetapi bisa jadi ada orang yang beramal nggak ada hasilnya, tapi mencapai maksud. Berarti hasil itu bukan segala-galanya. Yang penting adalah maksudnya. Kayak orang dagang. Orang dagang itu dikatakan berhasil kalau apa? Untung. Jadi untung adalah hasil dari dagang. Tapi apakah untung itu akan membawa kepada maksud? Belum tentu. Iya. Nah, kalau belum tentu kapan sebuah amal itu dikatakan sampai kepada maksud? Ya, pertama kita harus tahu apa maksud dari amal. Iya. Hasil dari amal itu bisa beda-beda sesuai dengan amalnya. Jangan samakan hasil antara orang ngaji dengan orang dagang. Itu hasilnya mesti beda. Kalau orang ngaji kok hasilnya dagangannya laris, itu berarti bukan ngaji namanya, dagang. Tapi kan sambil ngaji. Iya. Ada yang ngaji sambil dagang? Atau dagang sambil ngaji? Dua-duanya. Maka bisa jadi ilmu dapat, untung juga dapat. Ya, jadi kalau hasil itu bisa beda-beda. Tapi kalau maksud itu yang tidak boleh beda. Iya. Nah, ini yang kemudian harus kita ketahui sekaligus nanti harus kita putuskan. Apapun yang saya lakukan itu, soal hasil sesuai dengan amal masing-masing, tetapi saya punya maksud dari amal saya ini. Apa maksud dari amal kita? Saya ingin dengan saya melakukan amal ini, saya mendapatkan rahmat Allah. Saya ingin mendapatkan rahmat Allah. Nah, itu yang tidak boleh dilupakan. Jadi kalau contoh yang tadi awal yang kita sampaikan, ibu berbuat baik kepada suami, tentu harus ada dua target, hasil dan maksud. Hasilnya apa, Ibu? Ibu dianggap berhasil, dengan ibu berbuat baik kepada suami, dianggap berhasil. Kalau suami senang, suami senang. Itu berarti ibu berbuat baik kepada suami berhasil. Itu kan sudah sangat jelas ya. Hasilnya adalah suami senang. Ibu memasakkan suami dianggap berhasil kalau masakannya membuat suami makan 2 piring. Lahap. Tapi kalau ibu masak, suami ada lapar, kok nggak makan, berarti ibu masaknya berhasil atau gagal? Gagal. Gagal. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu soal hasil. Tapi ibu berbuat baik kepada suami itu maksudnya sebenarnya ibu pengen dapat apa? Rahmat Allah. Pengen dapat rahmat Allah. Jadi target hasil tetap harus ada.
Tetapi di atas hasil itu harus kemudian kita putuskan bahwa yang saya harapkan dari amal saya ini adalah rahmat Allah. Itu harus dalam semua amal. Iya, harus dalam semua amal. Kayak misal sekarang ini ibu datang ke majelis ini kan dianggap berhasil kalau ibu dapat ilmu. Itu berarti ibu berhasil. Tetapi jangan lupa bahwa saya datang ke majelis ilmu, ya, sebagaimana ini juga yang saya niatkan, ya, kemanapun saya hadir, ya, saya berharap menjemput rahmat Allah. Menjemput rahmat Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah seperti yang tadi kita sampaikan, kalau soal hasil itu relatif. Bisa dapat, bisa enggak. Tapi pastikan kalau rahmat jangan sampai gagal. Iya, jangan sampai gagal. Jadi mungkin nggak ibu datang ke majelis ilmu tujuannya saya biar dapat rahmat Allah. Maksud itu kan tujuan. Ya. Nah, kriteria saya betul-betul ngaji itu ya dapat ilmu. Ternyata ibu nggak bisa dapat ilmu. Iya, nggak bisa dapat ilmu di majelis itu. Kenapa? Ternyata penceramahnya pakai bahasa Jawa. Ibu baru 2 hari di Jogja, aslinya Sunda. Yang tenyaho. Betul, tenyaho. Nggak tahu apa yang disampaikan oleh penceramah. Dapat ilmu nggak, Bu? Enggak. Tapi kalau dari rumah ibu datang ke majelis ilmu ini biar dapat rahmat Allah, ilmu memang nggak dapat, tapi rahmat Allah tetap dapat. Iya, tetap dapat. Dan di antara keduanya, sekali lagi yang penting itu hasil atau rahmat. Karena, nah ini dia karenanya. Kalau ibu dapat hasil, dapat rahmat, tapi dalam usaha yang lain nggak dapat hasil, tapi tetap dapat rahmat, maka mana yang rahmatnya lebih tinggi? Yang ada hasilnya atau yang nggak ada hasilnya? Yang ada atau yang nggak ada? Yang ada. Ibu dagang, ibu dianggap berhasil kalau dapat untung. Tapi mungkin nggak orang dagang nggak ada hasilnya? Berarti dia rugi. Tapi kalau dari awal dia dagang biar dapat rahmat Allah, mana yang rahmatnya lebih tinggi? Yang dagangnya untung atau yang rugi? Yang nggak untung kan? Yang nggak untung. Maka, iya, kalau ibu berbuat baik ke orang, ke tetangga, tetangga kok nggak berbuat baik kepada ibu, maka rahmat Allah yang lebih tinggi yang mana? Sebelah membalas kebaikan ibu dengan kebaikan, tetangga sebelah membalas kebaikan ibu dengan keburukan. Rahmat Allahnya yang lebih gede yang mana? Maka ketika ibu mau berbuat baik lagi kepada tetangga tapi harus memilih, maka ibu memilih tetangga yang baik atau yang nggak baik? Dan itu kan semuanya sangat tergantung pada sejauh mana iman. Iya, sejauh mana iman. Kalau kita sudah tahu begini, sebenarnya enak aja kan. Kita berbuat baik kepada orang yang nggak baik. Iya, karena di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang nyata. Karena memang kita berbuat baik kepada seseorang itu pertimbangannya kita dengan Allah atau kita dengan orang yang akan kita baiki. Kita dengan Allah. Iya, nggak perlu ngelihat siapa yang akan kita baiki. Karena saya berbuat baik kepada dia adalah berbuat baik ke Allah. Wujud taat saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu saja untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah wujud taat kepada Allah, kunci paling utama adalah kita punya ilmunya. Punya ilmunya. Kita memiliki ilmunya. Ya, kalau nggak punya ilmu, gimana kita bisa tahu bahwa yang saya lakukan ini adalah wujud taat? Karena kita bisa memastikan bahwa ini adalah ketaatan saya kepada Allah kalau kita tahu mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah. Orang nggak akan mungkin bisa taat kepada Allah kalau dia tidak bisa membedakan mana perintah, mana larangan. Nah, untuk tahu mana perintah, mana larangan, siapapun harus punya ilmu. Ya, harus punya ilmu. Nah, di antara sekian banyak ilmu itu, maka ilmu kalau kaitannya untuk bisa taat kepada Allah, yang dibutuhkan adalah ilmu fikih.
Yang dibutuhkan adalah kita paham ilmu fikih. Kenapa ilmu fikih? Karena ilmu fikih itu adalah ilmu yang membuat kita tahu hukum dari semua yang kita lakukan. Itu manfaat dari kita belajar ilmu fikih. Kita tahu hukum dari semua yang kita lakukan. Di mana semua yang kita lakukan itu pasti ada hukumnya. Tidak akan mungkin ada orang melakukan sesuatu yang nggak ada hukumnya. Ibu bisa beri contoh ke saya sebuah amal perbuatan yang nggak ada hukumnya sama sekali. Ada nggak? Nggak ada. Semua ada hukumnya. Makan, minum, ada nggak hukumnya? Ada. Apa hukumnya? Hukum asalnya mubah. Kan hukum nanti ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah, semua manusia itu pasti akan ada hukumnya. Minimal 5 tadi pasti ada. Pasti ada. Tidak akan mungkin ada orang yang dia melakukan amal yang nggak ada hukumnya. Nah, karena semua amal itu pasti akan tersentuh oleh hukum, maka menjadi wajib bagi kita untuk tahu hukum dari apapun yang kita lakukan. Kalau sampai ada orang yang dia berbuat tapi nggak tahu hukumnya, berarti dia berbuat tanpa ilmu. Kalau dia berbuat tanpa ilmu, dia sudah meninggalkan kewajiban mencari ilmu yang itu hukumnya wajib. Nah, ilmu yang membuat kita tahu hukum itu adalah ilmu fikih. Nah, karena itu memang betul kalau kata orang wajib bagi kita untuk belajar ilmu fikih. Jadi ilmu yang bicara tentang hukum. Dan soal ilmu ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup saya ingin menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasul mengatakan, dan inilah yang membuat saya pribadi merasa berkepentingan untuk sebisa mungkin bisa hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Karena tujuannya adalah agar hadis ini betul-betul menjadi hadis yang nyata dalam kehidupan saya. Hadisnya berbunyi, ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat. Dunia itu dilaknat. Mal'unun ma fiha, dilaknat pula apa saja yang ada di dunia ini. Dunia ini dilaknat dan dilaknat semua yang ada di dunia ini. Ibu punya mobil itu bisa menjadi tersebab seseorang dilaknat. Rumah itu bisa, karena semuanya terlaknat. Kecuali. Nah, kecualinya ada 2, Ibu. Illa dzikrullah wa ma walahu. Kecuali ingat Allah. Kecuali ingat Allah. Artinya, dunia yang aslinya itu dilaknat menjadi tidak dilaknat kalau dunia itu membuat kita ingat Allah. Jadi kalau ada orang punya mobil yang dengan mobil itu dia lalai, dia lupa diri, dia sombong, itu mobil membuat dia dilaknat. Karena dia lupa Allah. Wah, saya punya mobil ini karena saya usaha. Kalau saya nggak usaha, nggak mungkin saya punya mobil ini. Nah, itu mobil membuat dia lupa kepada Allah. Itu mobil menjadi tersebab dia dilaknat. Tapi kalau orang punya mobil, ya Allah ini rezeki darimu. Kalau bukan rezeki darimu, nggak mungkin saya punya mobil ini. Ya Allah, ya kuatkan saya agar jangan sampai saya sombong. Ya. Izinkan saya menggunakan mobil ini hanya untuk kebaikan. Nah, maka insya Allah mobil seperti ini tidak menjadi mal'unah, tidak menjadi dilaknat. Jadi itu yang pertama, illa dzikrullah. Nah, yang kedua, awaliman aw muta'alliman. Atau kita menjadi orang yang mengajar atau menjadi orang yang belajar. Jadi dengan kita hadir ngaji begini ini, kita sebenarnya sedang menyelamatkan diri kita dari mal'unun, dari dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada akhirnya orang-orang yang faham tentang ini
Kalau ada kesempatan ngaji, berusaha untuk ngaji. Ada kesempatan hadir di majelis ilmu, berusaha. Tujuannya adalah agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dilaknat. Kalau ilmu itu berarti, ya tugasnya adalah apapun yang kita lakukan dalam hidup ini harus ada dasar ilmunya. Harus ada dasar ilmunya. Itu yang membuat kita terselamatkan dari yang namanya dilaknat. Jadi kalau ada orang berbuat sesuatu tanpa ada landasan ilmunya, bisa jadi apa yang dia lakukan itu menjadi terlaknat. Maka menjadi penting bagi kita untuk memiliki ilmu. Di samping tadi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin sebagai awalan kita nanti bisa lebih step by step memahami ilmu fikih. Ilmu fikih yang itu memang ilmu kehidupan. Ilmu fikih itu ilmu kehidupan. Ada sisa waktu mungkin 10 menit, barangkali ada tanggapan dari ibu, monggo saya persilahkan. Bahkan kalau yang mau tanya, ada ibu dari ibu pun. Tapi ibu bisa kesini nggak? Ini mic-nya nggak begitu panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencapai sholat yang 20 derajat tadi, kita sebagai orang kan ada mengatakan bahwa setiap perempuan sholat ini untuk mencapai itu apa ada hal lain? Iya, baik. Jadi ini tadi berarti babnya salat berjamaah, ya. Salat berjamaah terutama bagi perempuan. Nah, salat berjamaah itu sebenarnya bisa dilaksanakan baik di masjid maupun di rumah. Jadi yang 27 derajat itu tidak harus di masjid. Tidak harus di masjid, tapi dimanapun. Karena bahasa nabinya adalah as-salatul jama'ah afdalu min salatil fard. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian. Jadi tidak digantungkan harus di masjid. Kalau di rumah masalahnya nggak ada siapa-siapa. Kalau pengen jamaah berarti harus ke masjid. Ya udah ke masjid aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, sebaik-baiknya sholat perempuan itu di rumah. Itu begini ibu. Ini memang pentingnya kita belajar ilmu fikih. Yang di dalamnya juga ada ilmu hadis. Nah, jadi hadis itu memang ada. Tetapi hadis itu, kalau Quran kan ada asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat. Nah, hadis itu pun ada sebab-sebabnya. Sebutannya asbabul wurud. Jadi kalau Quran itu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Quran. Kalau hadis namanya asbabul wurud, sebab-sebab sampainya hadis. Jadi asbabul wurud dari hadis itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat di Masjid Nabawi. Nah, tentu para sahabat pengen salat di belakang Rasulullah. Dan ternyata tidak hanya sahabat, para sahabiyah. Kalau sahabiyah itu berarti sahabat perempuan, itu juga pengen salat di belakang Rasulullah. Maka banyak para sahabiyah itu yang akhirnya salat ke Masjid Nabawi berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama kelamaan Masjid Nabawi penuh. Saking penuhnya, Masjid Nabawi kan di zaman Nabi kecil. Nah, sementara jangan bayangkan Masjid Nabawi kayak masjid kita sekarang. Ada hijab. Nggak ada sama sekali hijab. Sehingga sampai-sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatur shaf itu dengan sebaik-baik shaf laki-laki di depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Dan di tengahnya itu adalah anak-anak. Jadi anak-anak ini menjadi hijab. Menjadi hijab. Tapi lama-kelamaan akhirnya jarak antara makmum laki-laki dan makmum perempuan ini ya udah menyatu. Nah, awalnya Umar bin Khattab risau. Risaunya apa? Begitu selesai sholat,
pintunya itu cuma satu. Ya akhirnya ya di pintu itu berdesak-desakan antara laki-laki dan perempuan. Hingga akhirnya Umar bin Khattab mengusulkan kepada Rasulullah, ya Rasul, andai dibuatkan pintu khusus perempuan. Rasul setuju, dibuatlah ya, pintu khusus perempuan. Ya akhirnya kemudian sampai sekarang disebut Babun Nisa. Iya, sampai sekarang masih ada di Masjid Nabawi. Iya. Nah, jadi begitu dibuat Babun Nisa, pintu perempuan, ya udah, para sahabiah itu keluar masuknya lewat pintu itu. Begitu sudah dibuat, apa kata Umar bin Khattab? Demi Allah, saya tidak akan pernah masuk dan keluar ke Masjid Nabawi dari pintu itu. Nah, tapi ya, apalagi ibu-ibu itu semangat ibadahnya kuat nggak? Itu yang membuat Rasulullah kemudian berpikir gimana caranya. Ini kalau dibiarin Masjid Nabawi nggak, iya. Makanya kemudian Rasul mengatakan sebaik-baik sholat perempuan di rumah. Iya. Nah, atas dasar hadis ini beberapa sahabat sahabiah memilih sholat di rumah. Tapi Rasul nggak melarang. Rasul nggak melarang. Iya. Jadi tetap diperbolehkan. Jadi itu duduk perkara tentang hadis sebaik-baik sholatnya perempuan itu di rumah, ya dulunya adalah dalam rangka tadi, ya mencegah agar jangan sampai Masjid Nabawi itu akhirnya dipenuhi oleh para sahabiah. Ya. Jadi kalau ibu memilih, jadi ini enaknya jadi perempuan, mau sholat di masjid baik, sholat di rumah baik. Tapi kalau laki-laki, pilihan baiknya sholat di masjid. Jadi berbahagialah ibu sebagai muslimah. Ada sholat di masjid baik, sholat di rumah juga baik. Moga aja ibu memilih yang mana. Tapi kalau pilihannya dikaitkan dengan jamaah di rumah, kok saya nggak bisa jamaah? Jamaahnya di masjid, berarti lebih baik masjid. Iya, begitu ibu. Makasih. Ada lagi ibu yang mau bertanya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena berbuat kebaikan kepada seseorang terus dikembalikan dengan keburukan. Yeah. Kita harus ikhlas. Yeah. Karena itu sebab izinnya dan juga Allah. Yeah. Tapi kalau mendoakan seseorang tidak diaminkan, itu bagaimana hukumnya? Mendoakan Seseorang kebaikan tapi tidak dijawab. Oh, ibu mendoakan. Ya. Ibu mendoakan pakai WA ya? Ya. Oh, ya baik. Begini ibu, memang kita salah satu di antara adab, ya, adab kepada sesama itu bisa dua. Iya. Nah dua itu mendoakan orang lain. Iya. Dan kata Nabi, sebaik-baik kita mendoakan orang lain itu orang yang didoakan nggak tahu. Iya. Tapi bukan berarti kalau orangnya tahu nggak jadi mendoakan, ya nggak juga. Iya. Tapi kalau seandainya orang yang kita doakan nggak tahu kalau kita mendoakan, iya, itu kebaikan. Iya. Itu kebaikan. Nah, berarti orang yang kita doakan mengamini nggak? Enggak lah, gimana ngamini wong dia nggak tahu. Tapi tahukah kita kalau kita mendoakan saudara kita dalam keadaan saudara kita itu nggak tahu kalau kita mendoakan, yang mengamini siapa? Malaikat akan mengatakan wala kamitslu dzalik. Bagimu apa yang kau minta. Iya, bagimu yang serupa. Jadi kalau kita mendoakan tetangga kita biar rezekinya banyak, malaikat mengatakan mudah-mudahan untuk ibu juga mendapatkan rezeki yang sama, yang serupa seperti apa yang ibu doakan untuk tetangga. Iya. Nah ini adab yang pertama, mendoakan tanpa harus yang kita doakan tahu. Tapi kalaupun tahu ya nggak apa-apa. Ibu saya doakan, ya, ibu tadi menyampaikan banyak persoalan, saya doakan mudah-mudahan persoalan ibu segera diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Kalau yang kita doakan nggak mengamini, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, nggak perlu sakit hati.
Ya, nggak usah baper. Nah, husnudzonnya orang kalau amin tapi dalam sekali itu aminnya bunyi nggak, Bu? Nggak. Nggak dalam. Ya, karena saking dalamnya cuma di hati aja. Iya, jadi kita husnudzon aja. Termasuk kalau nge-WA, sih udah doakan kok dia nggak ngaminin sini. Ini memang nggak mau didoakan, enggak. Iya, enggak. Iya, beliau mengamini. Nah, adab yang kedua itu kalau seandainya kita punya persoalan, kita nggak apa-apa minta didoakan oleh teman kita. Iya, kita minta didoakan oleh teman kita itu nggak apa-apa. Itu bagian dari adab ukhuwah. Iya, adab ukhuwah. Dan kita yang dimintai doa itu harus mengiyakan. Enggak boleh kemudian